Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfika Larue, NPM 020423112333 dari kelas 3E Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya yang diberikan oleh Bapak Zandi Pratama Zains, SE, MM, dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis tentang studi kasus, yaitu kelayakan untuk perusahaan kemasan ramah lingkungan yang baru berdiri. Tujuan utama kelayakan untuk perusahaan pengemasan ramah lingkungan yaitu untuk menentukan kelayakan pendirian perusahaan rintisan yang berfokus pada produksi bahan kemasan yang ramah lingkungan dan dapat terurai secara hayati, khususnya untuk industri makanan dan minuman. Kemudian, target audiens utama untuk perusahaan pengemasan ramah lingkungan yang pertama, restoran, kafe, dan layanan pengiriman yang ingin mengurangi jejak lingkungan mereka. Yang kedua, merek makanan organik atau usaha kecil yang peduli lingkungan. Yang ketiga, badan pemerintah daerah yang mempromosikan inisiatif ramah lingkungan. Yang keempat, audiens sekunder terdiri dari merek retail, produsen makanan, dan distributor kemasan grosir. Kemudian ada menilai permintaan. Survei dan data pasar menunjukkan bahwa 70% konsumen lebih menyukai produk dengan kemasan berkelanjutan, khususnya di emerging market dan perkotaan. Ada 1,5 hingga 1,4 miliar orang di emerging market dan perkotaan dapat mewakili oleh temuan tersebut. Permintaan diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 7% selama 5 tahun ke depan. Kemudian ada skala produksi. Perusahaan rintisan ini berencana untuk mulai dalam skala kecil hingga menengah dengan memproduksi sekitar 10 kemasan ramah lingkungan per hari yang dapat berdasarkan tumbuhan permintaan. Produksi difokuskan pada tanda kotak, makanan, cangkir, dan peralatan makanan sebelum diperlukan produk yang telah disesuaikan dan khusus. Kemudian ada lokasi. Jarak yang dekat dari pasar potensial yaitu Bogor 40 km dari Jakarta dan jarak yang dekat dari bahan baku yaitu Malang 30 km dari zona agraria Jawa Timur dan biaya pekerja yang paling murah yaitu Solo 2,500.000. Kemudian ada perencanaan tenaga kerja. Pada tahap awal, perusahaan akan membutuhkan sekitar 30 karyawan, yaitu yang pertama 15 pekerja lini produksi, yang kedua 5 inspektur kontrol kualitas, yang ketiga 5 personal pemasaran dan penjualan, yang keempat 3 staf administrasi, SDM, keuangan, pengadaan, yang terakhir 2 manajer tingkat menengah, produksi, dan peran. Seiring meningkat permintaan, tenaga kerja akan bertambah dengan staf tambahan yang direkrut untuk produksi dan penjualan, yang berpotensi tumbuh menjadi 50 karyawan dalam waktu 2 tahun. Kemudian ada struktur organisasi. Yang pertama, CEO di puncak bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, 3 departemen utama yaitu produksi, pemasaran dan penjualan, dan operasional. Yang ketiga, setiap departemen akan dipimpin oleh manajer yang akan melapor langsung kepada CEO. Yang keempat, gaya manajemen yang ramping dan kolaboratif akan diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan komunikasi lintas departemen. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian dari pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.